Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya Pendeta Lukas Kustejo dari Gereja Pemberita Injil Pekalongan menyampaikan kabar sukacita pada sore hari ini. Firman Tuhan yang akan melandasi kita di dalam pertemuan persekutuan kita yang indah ini terambil di dalam Kitab Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Berangkat dari satu tema kerukunan antar umat beragama. Saudara, mari kita membaca bersama-sama di dalam Kitab Mazmur nomor 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kitab Mazmur 133 ini, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, kita harus ingat bahwa kerukunan antar umat beragama adalah bagian perjuangan yang sangat membutuhkan komitmen, yang sangat serius Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena untuk merajutnya di zaman dan konteks zaman ini, kita membutuhkan tangan-tangan yang punya komitmen satu dengan yang lain. Tidak mungkin satu komitmen yang kedua tidak. Atau sebaliknya. Nah, oleh sebab itu Bapak Robert Stilbert memberitahukan tentang segitiga kerukunan. Dia menggambarkan tentang satu kehidupan yang mengajarkan kepada setiap kita, yaitu satu segitiga yang memberikan satu pedoman bahwa saudara dan saya akan memiliki intimasi. Apa itu intimasi Bapak Ibu? Intimasi adalah aspek emosi, di mana saudara dan saya dari umat beragama dibutuhkan suatu komunikasi dan relasi yang hangat dan jujur antara pihak pertama, antara pihak kedua, atau mereka memiliki keyakinan satu demi keyakinan yang lainnya. Lalu segitiga yang kedua kita bisa melihat adalah passion, saudara. Itu adalah aspek motivasi. Yaitu satu keinginan yang sangat amat kuat yang bersatu dengan orang-orang yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan di dalam perbedaan keyakinan. Sehingga mereka akan menjadi seorang yang saling tolong-menolong, saudara. Walaupun mereka berbeda. Walaupun mereka memiliki latar belakang yang juga jauh berbeda. Atau pendidikan yang berbeda. Suku bangsa yang berbeda. Tetapi mereka harus satu passion. Maka yang terakhir ada satu komitmen. Itu bicara soal kognitif. Itu satu tekad memelihara cinta yang bertumbuh. Atau kerukunan yang bertumbuh di antara satu dengan yang lainnya. Untuk saling mengenal dan saling mengerti, mengasihi, dan memahami. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berarti saudara dari segitiga kerukunan ini menurut Bapak Robert mengajak kita satu kebutuhan yang tercipta dari satu kehidupan umat beragama, yaitu satu keseimbangan yang meningkatkan praktek-praktek yang berkembang dari sekitar kita yang intoleran. Tapi bagaimana kita dapat menyingkapi hal ini supaya itu tidak terjadi? Melalui segitiga intimasi, passion, dan juga komitmen ini akan mengangkat satu demi satu keyakinan demi keyakinan supaya mereka bersatu lewat dasar Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tapi satu, saudara. Dan di dalamnya kita boleh mengingat bahwa Tuhan telah mempersatukan satu dengan yang lain di dalam satu kerukunan umat beragama yang juga berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam
bagian yang sudah kita baca, yaitu dalam kitab Mazmur 133 tadi. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Nah, saudara dikasih Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau supaya kita rukun. Dan dia mengatakan dari sana, dari singgasananya, betapa indahnya bila mana perbedaan-perbedaan itu kita duduk diam dan rukun, saudara, satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kata rukun tadi adalah satu kata yang mengikat dan erat satu dengan lain. Mereka tidak mengedepankan egonya, tidak mengedepankan yang kepentingannya, dan mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Tidak, saudara. Tapi mereka meredam semuanya itu, dan mereka memajukan kebersamaan satu dengan yang lainnya. Saudara, situ digambarkan seperti minyak, ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Suatu hal yang luar biasa, saudara. Apa maksud bagian ini, saudara? Ketika kita membaca bagian ini, kita harus ingat bahwa inilah satu pengertian yang sangat begitu luar biasa. Bahwa Tuhan mengatakan betapa indahnya kita rukun, saudara. Itu bagaikan minyak. Minyak pada zaman dahulu adalah minyak yang digunakan untuk pengurapan para imam. Dengan satu tugas, mereka punya tanggung jawab untuk menyalurkan segala sesuatunya, untuk memberikan pengaruhnya, memberikan dampaknya dari satu berkat ke berkat-berkat yang lainnya, dari atas turun ke bawah, sehingga dari minyak inilah saudara dan saya punya tanggung jawab yang luar biasa. Dan kalau minyak zaitun pada saat itu yang digunakan untuk penghabisan daripada seorang raja atau imam, itu adalah hasil dari rempah-rempah dan bahan-bahan yang begitu kudus dan mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi untuk sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita buka. Alkitab mengingatkan kita di dalam Mazmur 133 tadi, bahwa Tuhan mengatakan alangkah baiknya kalau kita, saudara, satu dengan lain, tidak mengedepankan ego, tidak mengedepankan kepentingan pribadi. Kita akan menjadi rukun, dan disitulah berkat Tuhan disalurkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, bahwa Alkitab menyimpan banyak sekali konsep-konsep atau dasar yang menjadi modal satu pengembangan kerukunan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, Saudara dan saya, mari kita berkaca dari konsep-konsep dalam Alkitab, supaya setiap kita menjadi seorang yang taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepada saudara, juga kepada saya. Sehingga ada satu penghargaan di antara satu dengan lain, yaitu damai sejahtera di bumi. Di mana saudara dan saya mengalami ketenangan, kenyamanan, satu dengan lain, bergandengan tangan satu dengan yang lain, dengan saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Saudara, waktu saya membaca konteks asli dari kata kerukunan, saudara, kerukunan itu memiliki pengertian atau sinonim dari kesepakatan atau kesehatian.
Di dalam bahasa aslinya, kata sepakat atau rukun atau kesehatian itu adalah symphononeo. Apa itu artinya, saudara? Artinya adalah harmonis, ya. Adanya kebersamaan, kompak, setuju satu dengan yang lainnya. Saudara, kalau keluarga yang harmonis enak bukan? Antara suami dan istri. Di dalam perbedaan latar belakang pendidikan, kebudayaan, mereka bersatu menjadi keluarga yang harmonis. Ketika saudara dan saya bisa bergandengan dalam satu kegiatan kepanitiaan, di dalam bedaan pandangan, pemahaman satu dengan lain, kita bisa bersama, duduk bersama-sama. Lalu kita bisa kompak mengerjakan tugas dan tanggung jawab di dalam kepanitiaan. Atau di dalam kegiatan-kegiatan ibadah satu dengan lainnya. Menghormatinya, menghargainya, dan menempatkan mereka bahwa kita setuju dengan tindakan-tindakan kebersamaan. Saudara, kalau kita melihat satu paduan suara yang besar, kita melihat ada suara sopran, alto, tenor, dan bass. Keempat suara manusia ini ketika dipadukan menjadi satu simfoni yang begitu indah. Juga kita bisa melihat ada piano, ada gitar, ada keyboard, ada trompet, atau ada drum. Ketika mereka dipadukan, saudara, menjadi satu simfoni orkestra yang begitu agung dan begitu enak didengarnya. Tapi ketika satu suara tenor lebih dominan daripada suara sopran, maka akan jadi kacau. Begitu juga dengan sebaliknya. Atau alat musik piano yang lebih dominan dengan nada yang begitu keras, menyepelekan suara musik yang lainnya. Maka itu tidak menjadi orkestra yang begitu agung, tapi justru menjadi kekacauan, saudara. Dan tidak enak untuk didengarnya. Oleh sebab itu, saudara, simfoni ini atau keharmonisan ini akan menjadi satu kerukunan yang begitu indah, satu penggambaran yang begitu indah, supaya saudara dan saya boleh belajar dari paduan suara atau alat musik yang dipadukan menjadi pujian, menjadi satu orkestra yang begitu indah dan enak didengar, dan menjadi pujian atau nyanyian yang memberkati kita. Saudara, kalau kita dengar informasi di tahun 2001 bulan Juni, kita melihat bahwa umat beragama Islam itu ada sekitar 236,53 jiwa. Ya. Jadi kita bisa melihat betapa banyaknya dari sekian total umat orang-orang di Indonesia. Berarti di situ di sekitar 86,88%, saudara. Lalu agama Kristen itu ada sekitar 20,4 juta jiwa, saudara. Itu ada sekitar 7,49%. Lalu informasi tentang agama Katolik, saudara, kita mendapat ada sekitar 8 juta 42 jiwa, saudara. Atau di dalam persennya ada sekitar 3,9%. Lalu agama Hindu, saudara, kita bisa mendapat informasinya ada sekitar 4,67 juta jiwa atau 1,71%, saudara. Dan begitu juga dengan yang beragama Buddha, saudara, ada 2,4 juta jiwa atau 0,75%, saudara. Serta agama Konghucu di situ ada 23,2 ribu jiwa. Sedangkan aliran kepercayaan ada sekitar 102,51 ribu jiwa. Bapak Ibu, dari informasi dari kependudukan ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa dari keberagaman kita, dari perbedaan kita bisa melihat betapa indahnya itu ketika perbedaan-perbedaan itu menjadi kerukunan
satu dengan lain, menghormatinya satu dengan lain, tidak mengedepankan bahwa satu yang mengatakan aku yang lebih dahulu, aku yang lebih senior, aku yang lebih banyak dan lain sebagainya. Tapi kita boleh bergandengan tangan satu dengan lain, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menghendaki kita hidup bersama-sama. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur, betapa alangkah baiknya kita duduk diam bersama-sama dengan rukun, tidak mengedepankan ego kita, tidak mengedepankan kepentingan kita, tidak mengedepankan apa yang menurut pendapat saya, tapi untuk kebersatuan dan kebersamaan. Saudara, kita bersyukur bahwa ada FKUB di dalam kebersamaan kita. Kita boleh melihat betapa indahnya kita duduk diam, bisa rapat untuk memecahkan satu persoalan demi persoalan. Kita bisa duduk diam dengan rukun untuk menentukan tugas dan tanggung jawab. Dan juga FKUB mendukung program-program yang ada di dalam pemerintahan daerah. Luar biasa, saudara. Menghimpun perbedaan-perbedaan itu lewat satu wadah FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan saya pernah menjadi anggotanya pada zaman sekitar 2-3 tahun yang lalu. Nah, saya bersyukur boleh belajar dari setiap tokoh-tokoh agama, setiap orang-orang yang sangat memiliki konsep tentang untuk hidup bersama-sama seperti segitiga kerukunan itu. Ada intimasi di dalamnya, ada passion di dalamnya, dan juga ada komitmen untuk mengedepankan kesatuan dan kebersamaan. Saudara dikasih Tuhan, tapi sayangnya saudara, kalau kita melihat adanya juga beberapa oknum dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan segala pertimbangan dukungan-dukungan partai-partai politik, ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan pemenuhan inspirasi kelompok mayoritas yang membuat kegaduhan, yang membuat perbedaan, yang membuat jarak yang berbeda, atau menjadikan satu dengan lain tidak lagi saling menyapa, tidak saling membantu, dan tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, biarlah kita boleh belajar dari kacamata firman Tuhan yang kita sudah baca dan sudah kita dengar, supaya kebijakan Pemda atau kebijakan satu dengan yang lain dapat mengerjakan kebijakan yang sungguh-sungguh, yang mengerjakan tanggung jawab di hadapan Tuhan, yaitu menjaga kerukunan antara umat beragama, untuk menjauhi banyak dari kebijakan-kebijakan yang intoleran, saudara, supaya mereka toleransi satu dengan lainnya, bergandengan tangan untuk mengerjakan satu tugas, satu amanat yang menyatukan, mempadukan, seperti alat musik, seperti paduan suara yang tadi saya sudah menggambarkannya. Bapak Ibu, dalam kondisi inilah saudara dan saya diajak dan dibawa untuk bergandengan tangan selaku umat Kristen, menggandeng umat yang lainnya, umat Islam dan umat Buddha, umat Hindu dan umat Konghucu, atau dengan yang beragama Katolik, untuk berpadu dengan satu potensi untuk mengerjakan satu tugas yang besar, yaitu kerukunan antar umat beragama. Maka saudara,
kita akan mengalami ketentraman, kedamaian, hidup bersama di dalam perbedaan yang ada. Sehingga kita meredam segala emosi, meredam atau meminimalkan keinginan-keinginan ego dari kelompok-kelompok tertentu, dari oknum-oknum tertentu. Supaya dengan demikian kita menjadi satu seperti apa yang diminta oleh Tuhan. Saya memberikan satu tokoh, seseorang wanita yang berpengaruh pada Perang Dunia Kedua, saudara, yaitu Corrie ten Boom. Ibu Corrie ten Boom ini adalah tawanan dari kelompok Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Semua keluarganya dibunuh, semuanya dipenjara, dan dia dengan keyakinan imannya dan keyakinan pengharapannya akan kerukunan satu dengan lainnya, walaupun mereka berbeda pemahaman dari orang-orang Nazi Jerman, saudara. Tapi dia berkatakan satu kalimat yang meneduhkan para pengikut-pengikutnya. Jika kau melihat dunia, kau akan tertekan. Jika kau memusingkan dirimu, maka kau akan tambah tertekan. Maksudnya adalah jika kita memikirkan orang-orang yang tidak mau rukun, kita akan semakin tertekan. Tetapi saudara, ketika kita melihat Tuhan Yesus, maka kita akan merasa tenang, aman, dan damai seperti apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, pada akhirnya saya menutup dari satu moto dari FKUB, yaitu salam rukun, rukun selalu, salam damai, damai selamanya. Sekali lagi, salam rukun, rukun selalu, salam damai, damai selamanya. Tuhan memberkati kita untuk rukun bersama-sama. Mari kita bergandengan tangan, berdoa, sehati, saling menghormati dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Maka disitulah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Salam rukun, rukun selalu, salam damai, damai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.